أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, sebelum lanjut pemirsa, alhamdulillah tak terasa ya, hari ini kita telah berada di hari ke-14 bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah pemirsa, saya ingin tanya, apakah di awal, mulai dari awal kita puasa sampai hari ini, apakah kita sudah ikhlas melaksanakan ibadah puasa kita di dalam bulan suci Ramadan? Ya, dan tentunya saya mengharap bahwasanya kita semua ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangan dilakukan karena keadaan terpaksa. Nah pemirsa, berbicara terkait dengan ikhlas, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama dalam surah Maryam ayat 51. Ayat ini yang akan mengantar, yang akan menemani pemirsa menantikan ibadah buka puasa. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita narasumber kita, Ustadz Rizal Panigoro, yang akan menemani saya, ya, yang akan membahas lebih dalam makna daripada isi kandungan surah Maryam ayat 51 dan tentunya akan mengkaji seperti apa ikhlas itu dalam Al-Quran. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya Ustadz ya? Lancar, Aman? ikhlas, insya Allah ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah. Baik. Nah, ini Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini, ya, yaitu berkaitan dengan ikhlas dalam Al-Quran. Nah, tadi kita sudah mendengarkan surah Maryam ayat 51. Seperti apa Ustadz penjelasan atau isi kandungan daripada surah Maryam ayat 51? Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di kesempatan sore hari ini kami hadir untuk membawakan satu tema yang bisa dibilang sebagai induk dari ibadah, yaitu berkaitan dengan ikhlas. Sehingganya semoga semua pemirsa yang tengah menonton acara ini dari puasa pertama sampai dengan hari ini senantiasa berada dalam keikhlasan di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang ada di dalamnya. Amin. Baik, surah Maryam ayat yang ke-51 ini bercerita tentang salah satu nabi yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini dalam catatan sejarah merupakan nabi yang berat ujiannya di dalam dakwahnya, karena dia menghadapi Fir'aun, juga dia menghadapi Korun, sehingganya kemudian dia dipuji di sini sebagai orang-orang yang terpilih, ya, mukhlisa. Mukhlisa ini kalau kita lihat akar katanya semakna dengan ikhlas, ya.
khulusa, yaitu murni. Ya, jadi ikhlas itu berasal dari istilah atau dari segi bahasa itu bermakna murni. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah ke-16 ayat 66, bagaimana Allah menjelaskan hewan-hewan itu memberikan manfaat kepada kita karena dia memberikan susu yang tidak tercampur dengan darah dan kotoran, murni. Padahal dia sama-sama ada di dalam hewan ternak tersebut. Tapi ketika dia keluar murni tanpa kotoran dan tanpa darah, ini yang dimaksud dengan ikhlas. Artinya murni. Dari sisi terminologi atau dari segi istilahi, berarti amalan atau memurnikan amalan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bukan karena yang lain. Ya, ibarat kalau orang beli madu murni, berarti tidak ada campuran. Ya, tidak ada campuran apa-apa. Murni, benar-benar madu. Ya, kira-kira seperti itu ikhlas. Artinya ibadah kita ini murni karena Allah. Ya, jangan sampai 50% karena Allah, kemudian 50%-nya karena yang lain. Ya, mungkin di sini ada yang berpuasa, ya kemudian 50%-nya karena Allah. Tapi 50%-nya karena mau ada buka puasa di kantor misalnya. Ini kalau tidak puasa, bagaimana nanti buka puasa besok? Ya sudah, puasa saja. Ya, jadi ini 50-50. Nah, ini berarti tidak murni lagi, tidak ikhlas lagi. Karena dia bercampur antara sesuatu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang ditujukan kepada makhluk. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas ini adalah ibadah yang berat, Ustadz. Siapapun harus mengakui bahwa ikhlas ini adalah ibadah yang berat karena dia adalah amalan hati. Ya, sekali lagi para ulama sering menyampaikan bahwa amalan hati itu lebih berat daripada amalan badaniyah. Ya, ketika kita belajar wudhu yang benar, kita belajar tidur sesuai sunnah dalam sebuah majelis ta'lim, pulang dari situ, insya Allah kita langsung bisa praktekkan. Ya, kita langsung bisa aplikasikan, implementasikan dalam tidur kita, dalam ibadah kita. Tapi ketika yang diajarkan ikhlas, khusyuk, sabar, tawaddu, qanaah, amalan-amalan hati, pulang dari situ belum tentu dia langsung qanaah, belum tentu dia langsung sabar, belum tentu dia langsung ikhlas. Karena ini berkaitan dengan amalan hati. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama, pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat kecuali ikhlas. Karena hati ini senantiasa dia berbolak-balik. Awal-awal ibadah barangkali dia ikhlas, ya, tapi di ujung ibadahnya dia tidak ikhlas. Ya, ada orang yang ketika sahur di malam hari puasa sunnah dia ikhlas karena Allah, tapi di siang hari tiba-tiba muncul bisikan syaitan untuk menceritakan kalau dia lagi puasa. Sehingga di jam makan siang itu yang dia tunggu ajakan temannya untuk makan. Ketika ada teman yang bertanya, kamu tidak makan? Dia senang. Karena ada waktu dia menceritakan dia lagi puasa. Saya lagi puasa. Jadi setan berhasil membuat dia untuk kemudian menceritakan amalan-amalan yang dia kerjakan. Jadi hati kita itu kan dalam hadis senantiasa berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dalam suatu keadaan dia ikhlas, tapi dalam keadaan-keadaan yang berikutnya dia tidak lagi ikhlas. Makanya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah definisi ikhlas yang berarti murni. Jadi murni itu adalah bagaimana ibadah kita tidak lain, tidak bukan hanya kepada Allah. Ya, jadi tidak ditujukan kepada sesama manusia. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kita mesti ikhlas? Ya, kenapa kita mesti ikhlas? Karena kemudian syarat diterimanya amal itu dua, ya. Mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Pertama, dia ibadah itu sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, dia ikhlas. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan kemudian dia ikhlas di dalam beribadah. Artinya apa? Kalau dia cuman menepati salah satu syarat saja, maka ini tidak diterima amalannya. Ya, misalnya dia ikhlas, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, atau dia sesuai dengan tuntunan Nabi tapi dia tidak ikhlas. Makanya dalam hadis puasa ini kan ada man soma Ramadanan atau man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu, tarwih itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu selama syaratnya dua, imanan wa ihtisaban. Karena iman
dan mengharap pahala. Jadi di sini kita diajarkan kalau puasamu ingin berimplikasi terhadap dihapusnya dosa, maka puasalah dengan mengharap pahala Allah. Ya, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Dan Masya Allah Ustadz, kalau kita lihat puasa itu benar-benar menjadikan kita orang yang ikhlas. Contohnya apa? Di siang hari Ramadan, kita itu bisa saja masuk ke dapur, kemudian minum Ustadz ya. Betul. Kita buka kulkas, kita ambil air es, kita minum. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Tapi kita tidak melakukan itu. Kenapa? Karena tujuan kita bukan untuk dilihat orang. Tujuan kita puasa murni karena Allah. Tujuan kita puasa karena merasa ada pahala di situ. Karena Allah mengawasi kita. Sehingganya ketika tidak ada orang yang lihat pun, dia tidak peduli. Dia tidak mau berbatalkan puasanya. Meskipun tidak ada yang lihat, orang tuanya lagi di kantor misalnya, pasangan hidupnya, istri suaminya mungkin lagi di luar rumah, dia sendirian. Tapi dia tidak berani melakukan itu sekalipun tidak ada yang melihat, karena puasa mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas, bahwa ibadah kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita baca setiap kali kita salat? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal itu dia harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Meskipun dia puasanya sesuai sunnah betul luar biasa, tapi kalau dia tidak ikhlas, ada tujuan lain di sana, maka tidak diterima amal-amal tersebut. Ya, maka ada orang, boleh jadi ada orang, dua orang yang sholat sama persis bajunya, sama persis gerakannya, sama persis bacaannya, tetapi pahalanya berbeda. Ya, karena yang satu ikhlas, yang satu tidak ikhlas. Maka semoga di bulan Ramadan ini agar bagaimana puasa kita memberikan dampak, memberikan efek, kita berusaha untuk ikhlas bahwa puasa yang kita kerjakan ini murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena makhluk-makhluknya, bukan karena pujian, bukan karena apresiasi, bukan karena popularitas atau karena apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kira-kira begitu Ustaz. Baik Ustaz. Ini juga terkait dengan ikhlas. Ya, Ustaz tadi mengatakan bahwasanya berat Ustaz ya. Ya betul. Iya. Nah, terkadang begini Ustadz, terkadang kita di awal itu sudah lillahi ta'ala ini ikhlas. Ya, betul. Tadi Ustadz juga sampaikan, tapi di tengah-tengah, ya karena godaan-godaan itu, berarti ikhlas ini Ustadz tidak hanya di awal saja, berarti di akhir juga begitu Ustadz ya? Ya betul. Dan juga terkadang di awal tidak ikhlas, ya biasanya kan nanti di akhir, ikhlaskan saja, bagaimana Ustadz? Iya, Masya Allah. Kalau dari awal sudah tidak ikhlas memang sudah rusak. Yang menjadi persoalan ini kalau di ujungnya baru datang itu ketidakikhlasan. Misalnya ada orang yang sholat, ketika dia sholat sendirian, bacaannya biasa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba datang orang yang bermakmum kepadanya, langsung berubah. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung balagu. Langsung jadi merdu suaranya. Kayak Syekh Mahir ya. Kayak Syekh Mahir. Padahal ketika sendiri tidak begitu. Nah, ini yang perlu kita jaga bahwa ibadah itu ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas di ujung. Bahkan ada orang yang misalnya mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat haji, kemudian ketika haji dia hatam Quran 10 kali. Masya Allah. Di tahun-tahun berikut ada tetangganya yang pulang haji hatam 5 kali. Terus cerita, alhamdulillah saya waktu haji hatam 5 kali. Ini kita yang 10 kali hatam ini kan merasa saya ini 10 kali. Kalau cuma 5 kali saya punya 10 kali. Nah, disitulah kadang-kadang ikhlas itu menjadi buyar. Dia tahan selama bertahun-tahun menjaga ibadah di tanah suci itu, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba di tahun-tahun kesekian akhirnya diceritakan kepada orang lain. Maka senantiasa kita ini bermohon kepada Allah menjaga keikhlasan Ustaz ya. Jadi dari awal, di tengah sampai di ujung kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, ini sudah Ustaz sudah memberikan pengantar ya terkait dengan apa sih sebenarnya makna ikhlas yang sebenarnya. Namun juga yang ingin saya tambahkan Ustadz, sebenarnya wujud ikhlas itu seperti apa? Ini kan makna perbuatan tersembunyi. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Dan ketika sudah diucapkan itu sudah
Ya, makanya kalau kata orang-orang bijak kan, ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Iya, betul. Surahnya Al-Ikhlas. Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Nah, kira-kira ikhlas itu begitu. Artinya tidak perlu mengatakan bahwa saya ikhlas, saya ikhlas. Nah, bisa jadi justru yang mengatakan ikhlas begitu, ya bisa jadi justru dia yang tidak ikhlas. Makanya ikhlas itu ukurannya ada di hati. Ya, jadi karena ini amalan hati, tidak ada yang tahu kita ikhlas atau tidak kecuali diri kita sendiri. Makanya ini juga pesan buat siapapun yang melihat barangkali ada orang yang posting amalan di media sosial. Ini sering. Iya, sering kan kita sebagai objek yang melihat. Ya, besarkan ruang husnuzon dalam hati kita. Betul. Ya, jangan langsung menuduh ini ria. Ini ria ini. Masa dia mengaji, masa dia hadir di majelis taklim, dia foto-foto. Masa dia mengaji, dia selfie-selfie. Masa dia tahajud, dia posting-posting. Ya sudah, kita besarkan ruang husnuzon karena tidak ada yang tahu dia ikhlas atau tidak kecuali si pelaku itu sendiri. Ya, maka berikan ruang husnuzon. Mungkin dia ini ingin syiar, mungkin dia ini ingin dakwah, mungkin dia ini ingin mengajak, Karena tolak ukur keikhlasan itu bukan dari kita tapi dari orang tersebut. Contoh Ustadz, ada sebuah cerita yang menarik, cerita lucu begitu saya pernah dengar. Ada seorang menyumbang di masjid, ya. Kemudian ketika Jumat, khutbah Jumat diumumkan oleh takmirnya, sumbangan Jumat minggu ini 1 juta rupiah dari Bapak Ahmad. Dia colek temannya di samping. Tidak boleh begitu. Itu menyuruh-nyuruh sebut nama itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya, kalau beribadah harus ikhlas, tidak boleh suruh-suruh sebut nama begitu. Kemudian yang kedua, sumbangan 1 buah speaker masjid dari Bapak Rizal. Dia coret lagi temannya. Itu juga tidak ikhlas Pak Rizal itu. Mau disebut namanya ketika khutbah itu tidak ikhlas. Yang ketiga, sumbangan 1 roll karpet masjid dari Bapak Fulan. Itu ikhlas, itu ikhlas. Dari hamba Allah itu ikhlas, itu saya. Jadi bisa jadi orang itu menyembunyikan amalannya, merendah untuk meninggi. Nah, makanya tolak ukur keikhlasan itu tidak ada yang tahu, hanya diri kita sendiri. Baik sebagai pelaku ataupun sebagai objek yang melihat orang beramal, berikan ruang husnuzon bahwa bisa jadi dia menampakkan amalannya karena ingin dakwah dan syiar kebaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustadz, semakin menarik pembahasan terkait dengan ikhlas ya. Tapi kita break dulu. Ya, siap Ustadz. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Mengharap Ridhomu. Terima kasih bagi pemirsa yang masih tetap bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, Ustadz, tadi sudah Ustadz banyak menjelaskan ya terkait dengan ikhlas dan dari segi pengertian dan lain sebagainya, begitupun dengan contoh-contoh dan aplikasinya. Nah, sebelum saya lanjut pertanyaan Ustadz, nah kita ini ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Nah, untuk video pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari saudari Fatma di Kota Tengah. Nah, untuk video pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma dari Kota Tengah. Mau tanya Ustadz, kira-kira perbuatan manusia itu apa bisa menjadi suatu ukuran keikhlasan? Terima kasih Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini Ustadz dari saudari Fatma di Kota Tengah. Apakah perbuatan manusia itu bisa menjadi ukuran keikhlasan? Ya, silakan Ustadz. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas bahwa ikhlas itu di hati. Ya, di hati. Jadi, yang tahu dia ikhlas atau tidak itu hanya orang tersebut. Adapun kita yang melihat tidak bisa mengetahui dia ikhlas atau tidak. Cuman memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa
itu belum ikhlas. Iya, iya. Misalnya dalam Al-Quran kita dilarang untuk mengungkit-ungkit sedekah kita. Ya, dia mengungkit-ungkit sedekah yang sudah dia berikan. Iya, iya. Nah, ini berarti dia belum ikhlas di dalam dia beramal. Artinya masih ada harapan timbal balik, Iya. masih ada harapan untuk diberikan hal yang serupa. Iya. Misalnya Ustadz bantu saya 10 juta misalnya. Ya, suatu hari Ustadz minta bantuan saya tidak bantu, mungkin Ustadz akan bilang, saya dulu pernah bantu kamu 10 juta. Kenapa hari ini ketika saya butuh bantuan kamu tidak mau menolong saya? Nah, itu berarti dia masih ada keinginan balasan dari manusia atas kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Makanya dalam hidup ini ada dua hal yang perlu kita ingat, ada dua hal yang perlu kita lupa. Yang perlu kita ingat itu adalah kebaikan orang sama kita dan kesalahan kita sama orang. Kebaikan orang sama kita itu yang harus kita ingat supaya kita menjadi hamba yang orang yang tahu terima kasih. Juga kesalahan kita sama orang, ya supaya kemudian kita senantiasa berjalin silaturahmi, kemudian memperbanyak bertaubat. Adapun yang perlu kita lupakan itu kebaikan kita sama orang dan kesalahan orang sama kita. Jadi kalau sudah beramal, ya sudah lupakan. Ikhlas itu ketika kita sudah beramal, tidak lagi kita ungkit-ungkit, tidak ada lagi kita ingat-ingat, seakan-akan kita tidak pernah melakukan amalan tersebut. Ya, bahasa yang pernah saya dengar dari Kiai Haji Zainuddin MZ, dia mengatakan orang ikhlas itu seperti orang yang buang air, Mohon maaf, orang yang BAB. Jadi dia tidak pernah lagi melihat apa yang sudah dia buang, apa yang sudah terjadi dia tidak pernah lihat lagi. Ya, jadi ketika dia beramal, dia lupakan semua amalan-amalannya. Ya, jadi kalau kita melihat ukuran keikhlasan itu dari perbuatan, tidak selamanya ya karena ikhlas itu di hati. Cuman memang kadang-kala ketika orang itu sudah sedekah kemudian dia ungkit-ungkit kembali sedekahnya, masalahnya itu berarti dia belum ikhlas 100% karena masih ada harapan, dia masih menginginkan balasan dari manusia di balik amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Kira-kira begitu buat penanya yang ada di Kota Tengah tadi. Semoga bermanfaat. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudari Fatma di Kota Tengah. Jadi sebenarnya Ustadz, keikhlasan seseorang itu, perbuatan manusia itu ya ketika diungkit itu sudah. Iya, berarti dia ada. Tapi terkadang kita melihat Ustadz, ini kita memperhatikan seseorang lagi beribadah, kelihatannya dia khusyuk sekali. Ya, kalau penilaian misalnya saya ya menilai seseorang khusyuk sekali. Nah, tapi itu kan ibadah hati, tergantung apakah yang melakukan ibadah. Kalau kita melihat secara kasat mata dia ikhlas, masya Allah. Ya, tetapi ketika dia pribadi sendiri, ya itu tergantung daripada yang tadi dibilang Ustadz, niat ya. Ya, masya Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi semua amalan itu tergantung niat. Kita mau sholat karena siapa, karena apa, pahalanya akan kembali apa yang kita niatkan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, dalam artian mendapatkan keselamatan di akhirat, falyamal amalan sholiha, hendaklah dia beramal soleh. Sampai di situ tidak cukup sampai beramal soleh. Lanjutan ayatnya apa? Wala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah dia syirik atau mencampuri ibadahnya dengan tujuan-tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini lagi-lagi, falyamal amalan sholiha, beramal itu artinya ittiba, sesuai dengan petunjuk Nabi. Yang kedua, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu artinya ikhlas. Jadi benar-benar harus selaras sejalan antara ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa cuma satu yang kita kerjakan tapi yang lain kita tinggalkan. Kira-kira begitu Ustaz. Masya Allah. Semakin berat ini Ustaz ya. Bagaimana bisa ikhlas dengan tulus ini. Baik Ustaz, ini masih ada pertanyaan Ustaz. Ya, video pertanyaan kedua. Video ya? Iya. Baik. Dari saudari Wirda. Ini saudari Wirda di Limboto. Oke. Ya. Adapun pertanyaannya Ustadz, kita simak video berikut ini. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya Wirda dari Limboto. Mau tanya, perkara apa yang menjadikan dan membatalkan ikhlas? Sekian Ustadz, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih menarik lagi Ustadz. Pertanyaan dari saudari Wirda di Limboto. Ya, perkara apa sih yang menjadikan dan bisa membatalkan
ibadah ikhlas itu, Ustaz. Iya, Ya. Masya Allah. Jadi ikhlas ini kan kita sudah bahas tadi juga ya, dari awal sampai akhir. Jadi apalagi kita Ustaz di era media sosial sekarang Betul, kan? betul. Ya, di era media sosial. Sedikit-sedikit upload, posting begitu. Saya itu membayangkan kalau di zaman Nabi saja Ya. yang tidak ada media sosial Ya. sebagai tempat untuk menunjukkan eksistensi, Nabi sudah mewanti-wanti bahaya ria ini, Ya. apalagi zaman sekarang. Di zaman Nabi yang tidak ada Facebook, WhatsApp, Instagram saja, Nabi sudah mewanti-wanti bahaya ria dan pentingnya ikhlas. Betul. Kira-kira kalau Nabi hadir di zaman kita hari ini, melihat fenomena kehidupan masyarakat sekarang, mungkin lebih tegas lagi dan akan sangat lebih tegas lagi Nabi memberitakan tentang ria ini. Karena kita akui media sosial itu tempat pamer, Ustaz. Ya, betul. Pamer kelucuan anak, pamer masakan istri, pamer hobi main futsal, pamer baju, semua tempat pamer, pamer pekerjaan, ya. Dan yang celakanya adalah ketika yang kita pamerkan itu adalah ibadah kita. Yang celakanya yang kita pamerkan itu adalah ibadah kita. Karena ria ini akan menghapus amalan. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat Allah itu akan berkata kepada orang-orang ria, idhabu ilal ladzina kuntum tara'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang ibadah kalian tujukan untuk mereka. Jadi Allah katakan kepada orang yang beribadah tapi ria di hari kiamat, ketika mereka menunggu balasan dari Allah, Allah bilang apa? Pergi sana. Cari orang-orang yang kalian sholat supaya dia lihat. Orang-orang yang puasa supaya dilihat orang. Kalian datang kepada orang itu, minta balasan darinya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita ini sudah capek-capek beribadah, capek-capek sholat, capek-capek umroh, capek-capek baca Quran, ternyata tidak ada yang kita dapatkan dari semua itu karena tercampur dari ria. Makanya dalam Quran surah Al-Ghasyiyah dikatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang capek di dunia, beramal di dunia, tapi dia masuk neraka. Karena apa? Ibadahnya tidak ikhlas dan tercampur dengan ria. Ustadz, kalau saya tanya, kira-kira mau tidak bekerja tapi tidak digaji? Ya, ada orang yang bekerja 1 bulan, ternyata di akhir bulan, di awal bulan tidak terima gaji. Ini kan dia merasa rugi, loh. Kok saya sudah bekerja tapi tidak ada balasan, tidak digaji? Itu pun kalau yang digaji ketika gajinya telat. Digaji telat saja, dia protes. Nah, apalagi tidak digaji. Tapi orang yang tidak digaji di dunia, dia masih bisa cari pekerjaan lain. Maksudnya adalah, kalau kita tidak mendapatkan gaji dari pekerjaan kita saja kita marah, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan balasan dari ibadah-ibadah kita? Jangan sampai kita sampai di hari kiamat tidak ada pahala yang kita dapatkan karena semuanya tercampur dengan ria. Nah, makanya berkaitan dengan pertanyaan tadi yang ada di Limboto itu, bahwa sesungguhnya yang bisa membatalkan keikhlasan itu manakala dia sengaja mempertontonkan ibadahnya untuk dilihat manusia, untuk dipuji manusia. Ketahuilah, pujian manusia itu cuma sepanjang lisannya, habis itu selesai. 1 juta orang yang memuji kita, terus apa tujuan akhir dari pujian manusia? Tidak ada. Makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga keikhlasan ini. Dan ingin saya sampaikan, bukan berarti ini ustadz-ustadz tidak sudah pasti ikhlas, belum tentu. Justru ibadah ikhlas ini, ibadah ria ini melanda orang-orang yang taat ibadah. Kalau orang yang tidak pernah sholat, puasa, apa yang mau dia riakan? Apa yang mau dia pamerkan dalam ibadahnya? Justru menimpa para ustadz, para ulama, para guru. Karena syaitan itu sudah bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan itu sudah bersumpah menggelincirkan manusia. Dan mereka ini memerankan satu teori komunikasi dramaturgi. Apa itu dramaturgi? Bermuka dua. Jadi kalau syaitan mendatangi orang yang tidak pernah sholat, godaannya adalah supaya orang itu tidak belajar agama. Kalau orang itu belajar agama, maka dia akan rajin ibadah. Tapi kalau syaitan mendatangi ahli ibadah, digoda untuk apa? Untuk ria. Agar supaya ibadah-ibadah yang dia lakukan ini menjadi percuma. Nah, makanya buat kita di era media sosial seperti sekarang, lebih baik
kita membersihkan niat dulu sebelum posting amalan kita. Tidak salah, karena bisa salah. jadi ada syiar di sana, memotivasi di sana. Program Nasi Jumat yang lagi ngetren sekarang itu berawal dari orang yang memosting kebaikan-kebaikan komunitasnya di media sosial. Kemudian yang lain ikut. Artinya ada sisi positifnya juga. Cuman kembalikan hati kita kepada niat kita bahwa semua ini hanya untuk Allah. Adapun kita posting sekedar untuk keikhlasan, sekedar untuk syiar, hati kita tetap ikhlas, tapi kita ingin mengajak lewat postingan-postingan kita. Kira-kira seperti itu, semoga bisa diterima oleh penanya yang ada di Limboto tadi, Ustaz. Jadi ya Saudari Wirda ya di Limboto, ya sekira sudah kita mendengar penjelasan dari Ustadz. Ya intinya Ustadz hindari yang namanya ria. Iya, hindari yang namanya. Ya, karena itu akan menjadikan membatalkan keikhlasan kita. Masya Allah, betul Ustaz. Baik Ustadz, ini lanjut pertanyaan terkait dengan ya terkadang melakukan sesuatu itu kita sulit untuk menerimanya Ustadz. Ya, jadi bagaimana supaya kita selalu ikhlas ya dalam melakukan sesuatu yang terkadang sulit kita terima. Iya, Masya Allah. Jadi kunci ikhlas itu yang pertama adalah senantiasa kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita ini kan atas kuasa Allah, dibolak-balikan oleh Allah. Makanya doa yang populer itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini sebenarnya doa lebih kepada keistiqomahan agar supaya tidak Allah palingkan dari ketaatan. Tetapi termasuk di dalamnya adalah kita memohon kepada Allah agar hati ini senantiasa dijaga dalam keikhlasan, agar bagaimana setiap ibadah kita itu ikhlas, senantiasa mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kunci keikhlasan pertama itu adalah dengan dia berusaha untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan berusaha menyembunyikan amalan. Selama amalan itu masih bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Selama bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Misalnya baca Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita. Adapun kalau memang tujuannya untuk dakwah, kita bisa posting saja keutamaan tahajud, keutamaan sedekah, sehingga hati kita ini lebih terjaga daripada riya. Meskipun sekali lagi, saya ingin sampaikan belum tentu orang yang posting amalannya itu riya. Ya, bisa jadikan dia syiar, bisa jadi dia memotivasi orang lain untuk ikut sama-sama dengan dia. Tapi supaya lebih terjaga, kita berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan kita. Kan kata Nabi SAW apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Apa maksudnya? Kanan dan kiri adalah lambang kedekatan. Orang naik motor kanan kiri, orang main HP kanan kiri, orang mengetik kanan kiri, orang pakai baju kanan kiri. Tapi ketika yang kanan beramal, kalau bisa yang kiri jangan tahu. Artinya kita dengan sahabat dekat kita yang sudah sama-sama, orang istilahnya satu bantal dua kepala. Ketika beramal, usahakan yang satu tidak tahu. Sedekat apapun kita layaknya kanan dan kiri, kalau bisa dalam urusan ibadah, ketika kita beramal, teman kita tidak usah tahu. Sebegitu pentingnya menyembunyikan amalan. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Bukan tangan kanan sedekah, tangan kiri minta kembalian. Nah, atau tangan kanan sedekah, tangan kiri yang posting. Nah, jadi usahakan kita berusaha menyembunyikan amalan-amalan kita. Itu kira-kira beberapa tips agar kemudian kita bisa senantiasa ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, ini kaitannya dengan menyembunyikan amalan ini Ustaz. Terkadang dalam ibadah puasa kita, ya kita sementara mengaji Ustaz, tiba-tiba ada teman datang. Nah, ada yang tanyakan, itu kan harus kita ungkapkan. Masya Allah. Ya, tapi di pending dulu Ustaz. Kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Mengharap Ridhomu.
Baik, terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami. Kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Nah, ini Ustaz, tadi ya saya sempat menyinggung ya terkait tadi ya biasanya kan orang ya menyembunyikan agar supaya perbuatannya itu tidak diungkap. Betul. Iya, namun terkadang ya dalam keseharian misalkan dalam bulan puasa ini ya kita sementara mengaji di masjid ini Ustadz, tiba-tiba ada teman yang menanyakan, lagi ngapain? Lagi ngapain? Alhamdulillah misalnya mengaji atau misalnya sudah berapa juz, sudah berapa kali khatam. Itu kan ini agar supaya kita mengungkap. Betul. Ini terhindar dari apakah misalnya ingin dilihat, ingin dipuji dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu ujian untuk apa? Ikhlas itu susah ya, berat saya. Seperti apa itu Ustaz? Ya, makanya ikhlas itu dan ria ini kan dua hal yang saling bertolak belakang. Dan dia hanya akan datang kepada orang-orang yang ahli ibadah, ya orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli puasa. Adapun yang tidak, maka tidak ada yang akan diriakan begitu. Nah, cuman memang pada amalan-amalan yang sifatnya zahiriyah, maka ini tidak perlu disembunyikan. Karena ada orang Ustadz ditanya begini, kenapa kamu tidak pernah terlihat di masjid untuk sholat berjamaah? Ini perasaan sudah berapa tahun ini masjid berdiri, tiap sholat berjamaah kamu tidak pernah terlihat. Apa jawabannya? Saya takut ria. Itu juga. Jadi saya takut kalau ke masjid itu kan dilihat orang, ya. Maka saya takut ria di situ. Jadi saya memilih ya sudah sholat di rumah saja. Padahal ini kan perintah Nabi untuk sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Artinya ketika ini sudah perintah, maka tinggal bagaimana kita mengatur keikhlasan kita. Tidak boleh kita sholat di rumah karena takut ria. Karena namanya sholat di masjid itu adalah sebuah kewajiban. Berarti godaan setan sudah masuk. Godaan setan sudah masuk. Berarti makanya dikatakan oleh Fudail bin Iyad kalau saya tidak salah bahwa ketika dia menyembunyikan amalan, maka itu pun termasuk ria. Ya, jadi ketika dia tidak mau beramal karena takut dilihat orang, itu pun juga termasuk ria. Jadi dia tidak mau kelihatan soleh di depan orang-orang. Nah, itu juga termasuk ria. Jadi pada amalan-amalan zahiriyah, orang muadzin misalnya mengumandangkan azan, tidak bisa dia azan cuma bisik-bisik. Ya, kenapa azanmu bisik-bisik? Saya takut ria. Nanti suara. Jangan-jangan suara saya ini didengar orang, kemudian orang memuji saya takut ria. Jadi azan saya bisik-bisik saja. Nah, atau kita yang sementara syiar dakwah seperti ini di program Mengharap Ridhomu, ya jangan sampai ditutupi tirai. Kenapa ditutupi tirai? Ustadznya tidak mau ria, ya. Jadi mereka tidak mau kelihatan. Ya, padahal syiar kan ya. Makanya ada amalan-amalan zahiriyah yang memang kita mau tidak mau, suka tidak suka harus ditampakkan. Karena memang sudah begitu kondisinya. Ya, sama dengan tadi ketika kita dijumpai oleh teman kita lagi mengaji, kemudian ditanya lagi mau ngapain, ya sudah ceritakan saja. Ceritakan saja, tinggal bagaimana kita mengontrol hati kita. Dan yang tidak termasuk ria itu, kalau orang beramal kemudian dipuji, tapi tujuannya bukan untuk dipuji, maka itu tidak otomatis menjadikan amalannya ria. Ya, misalnya Ustadz baca sholat, menjadi imam sholat, membaca Al-Fatihah dan surah-surahnya itu merdu sekali. Tapi ikhlas, cuman merdu. Nah, setelah sholat banyak orang yang muji Ustadz, tidak serta-merta kemudian yang tadi itu menjadi ria. Ya, jadi tapi dengan mengontrol hati. Ya. Nah, mungkin dengan ucapan astagfirullah. Jadi kita mengingkari pujian itu, begitu. Jadi kita mengingkari pujian itu karena bisa jadi dari pujian itu justru jadi ria. Semua orang itu akan diketuk oleh ria. Betul. Ya, tinggal bagaimana kita ini mengatur mau terima atau tidak. Mau ambil atau tidak. Ria ini sama dengan orang yang bagi-bagi brosur di pinggir jalan. Semua mau dikasih. Tinggal mau ambil atau tidak. Diamini atau tidak. Ketika menjadi imam sholat misalnya, syaitan kan kadang datang bisik, bagus sekali ini suaramu. Jamaah pasti suka. Sudah, pakai surah yang panjang saja. Ini jamaah terkagum-kagum ini. Pasti dibisiknya begitu. Nah, tinggal bagaimana mau ambil atau tidak. Kalau dia ambil, dia nikmati itu. Jadi benar-benar itu ria itu, dia nikmati. Dia terbuai dalam riaknya, dia terbuai dalam sanjungan-sanjungan syaitan yang ada di dalam hatinya. Nah, maka pada amalan-amalan zahiriyah kita memang sudah tidak ada opsi lain. Memang kita harus menampakkan amalan tersebut. Orang yang dakwah, orang yang muadzin, orang yang
tadi dia sebagai seorang qori, tinggal bagaimana dia menjaga amalan-amalannya. Wallahu taala alam. Berbicara dengan tema kita hari ini Ustaz, masalah ikhlas. Saya teringat ini Ustaz, ada film yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Mungkin Ustadz sudah pernah nonton ini film. Dulu ya Ustadz ya. Iya, Kiamat Sudah Dekat. Jadi inti dari film ini bahwasanya ada seorang pemuda yang tertarik dengan anaknya Pak Kiai. Tapi Pak Kiai ini memberikan syarat bahwasanya harus ikhlas, pelajari ilmu ikhlas. Terus masih ada persyaratan yang lain karena anak muda ini belum tahu mengaji, sholatnya belum. Dan ini betul-betul menginspirasi filmnya Ustaz ya. Ya, jadi seorang anak muda ketika ingin meminang anak Pak Kiai itu syaratnya harus ikhlas dan betul-betul berat. Ya, kira-kira kalau semua laki-laki diberikan syarat ikhlas, ya tidak bisa semua Ustaz ya. Ya, karena ini Masya Allah, lebih baik disuruh kumpulkan mahar yang banyak daripada dibilang syaratnya mesti ikhlas 100%. Belajar mengaji, salatnya harus ikhlas ya. Diperbaiki. Masya Allah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bagaimana untuk kita benar-benar bisa ikhlas, maka sembunyikan amalanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aib-aibmu. Kita kan kalau aib kita ketahuan, kita takut. Aib kita kelihatan, kita takut. Padahal apa sih resiko paling buruk ketika aib kita ketahuan? Paling nama baik. Nah, yang nama baik paling cuma sampai mati selesai. Ya, tapi kalau kita kelihatan amalan-amalan kita sengaja tampakkan amalan-amalan kita, ini yang bahaya. Konsekuensinya sampai berlanjut di hari kiamat nanti. Bukan hanya di dunia. Bukan hanya di dunia, Ustaz. Makanya sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita, maka mari kita sama-sama menyembunyikan amalan-amalan kita. Karena aib yang terlihat tidak lebih berbahaya dari amalan yang sengaja diperlihatkan kepada orang lain. Semoga kita semua sekali lagi di bulan Ramadan ini lewat pelajaran Ramadan, man shoma Ramadanan, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian di siang hari Ramadan kita tidak mau makan minum sekalipun tidak ada yang melihat. Ini adalah bentuk keikhlasan kita bahwa ibadah kita bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pujian, tapi murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan ke dalam hati kita semua. Allahu taala alam. Allah taala alam. Masya Allah. Aduh, gimana ini Ustadz? Sebenarnya di list ini masih banyak pertanyaan Ustadz. Aduh, tapi kita terbatasi oleh waktu. Iya, betul, maka mungkin di penghujung acara Ustadz memberikan closing statement dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang kita sudah memasuki hari-hari pertengahan ini, mari di sisa hari Ramadan yang ada ini kita ambil sebanyak-banyaknya pelajaran dari Ramadan. Karena Ramadan itu madrasah yang akan mengajarkan kita banyak sekali pelajaran, termasuk pelajaran untuk ikhlas, berusaha untuk ikhlas, murnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk menyembunyikan amalan selama masih bisa untuk kita sembunyikan. Kalau kita posting takut ini bercampur riya. Mungkin kita posting tujuannya untuk dakwah, tapi kita takut saya tidak terlalu kuat untuk menahan godaan riya, maka lebih baik tidak usah. Ya, semoga dengan itu semua akan menjadikan kita di bulan suci Ramadan ini orang-orang yang lebih ikhlas. Karena hanya dengan ikhlas semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang menyapu air laut. Orang yang menyapu air laut itu sia-sia. Tapi lebih sia-sia lagi orang yang sudah capek beramal tapi tidak ada yang dia dapati dari amalan-amalannya itu kecuali cuman capek karena pahalanya telah habis oleh riya yang ada di dalam hatinya. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita semua sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin.
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya telah hadir di studio bersamai kami di acara Mengharap Ridhomu. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan bersua kembali Ustadz dengan tentunya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Amin, amin. Sehat selalu Ustadz. Amin, insya Allah. Amin. Dan untuk pemirsa di rumah, selamat menantikan ibadah buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat satu pesan saya, bahwa kunci kualitas ibadah kita ditentukan keikhlasan kita. Dan hindari yang namanya riya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum ila tariqil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.